بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jami' Ma'mur Klender, segenap para pengurus Kenafila Al-Ustaz Dr. Anusmat Sani, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Semoga yang hadir pada malam ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur, penuh dengan keberkahan, dan Allah panjangkan umurnya ketemu bulan Ramadan. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kewakil Masjid Jami' Ma'mur Klender, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Syekh Izzuddin Al-Malibari, Syekh Muhammad Shatar. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadah wal ifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibtigha'a mardhatillahi wa thawabih. Jamaah sekalian, ini karena waktu maghrib pendek, jadi kita niat doanya cepetin ya, biar ngajinya banyak isinya, gitu ya. Guru kita berkah dapat marhaban Khalid. Alhamdulillah. Hadirin sekalian berbahagia, di Jumat yang lalu kita masih berbicara seputar hal-hal yang disunnahkan pada hari Jumat ya. Setelah bab ini selesai, kita pindah tentang sholat jenazah. Begitu. Nah, kemarin sampai di halaman 43, 43, baris ke-17 dari atas. Ya. Di situ ada kemarin wa tukrahu tahriman. Nah, ya kita ini
khusus sekarang masuk kepada sebuah istilah. Nah, sebelumnya ya ada beberapa permasalahan ketika khatib sedang berbicara, ada yang datang atau dia salam, ya, kemudian ada yang bersin, gimana kita menjawabnya, gitu. Ada beberapa kasus yang diangkat oleh muallif dan itu ya sampai pada tingkat hanya masih dibolehkan, ya, saja makruh saja, ya, tidak sampai kepada makruh tahrim. Nah, sekarang kita berbicara khusus kepada hal-hal yang bersifat makruh tahrim, ini istilah, ya. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Jadi asalnya makruh, apa makruh? Dibenci. Kemudian tahrim, diharamkan. Jadi ini istilah sebetulnya di kalangan mazhab Al-Hanafi, ya, istilah ini sampai kepada tingkat haram gitu, ya, artinya tidak boleh begitu. Nah, tapi dia, saya catat di sini, makruh tahrim istilahun lil Imam Hanafi, istilah untuk kalangan Imam Hanafi. Aqrabu ilal haram, lebih dekat kepada yang haram. Sebuah perbuatan terlarang, ya, tapi ditetapkan ala dalilnya zon, bukan qat'i, begitu. Daliluhu zanniyun la qat'iyyun. Dalilnya zon, bukan qat'i. Qat'i haram secara hadis, secara Quran, ya. Ini zon, hanya ada beberapa praduga yang menggunakan akal, ya. Kemudian indal Imam Syafi'i, menurut pandangan Imam Syafi'i, kasus makruh tahrim ini sudah masuk kepada dikategorikan haram. Ya, apa saja kita lihat di sini berapa ulasan yang diangkat oleh sahibul kitab. Ya, kemarin kan selesai kepada wala yabudu nadbut taraddi. Ya. Artinya di sini sebelumnya tidak jauh dianjurkan kita mengatakan radhiyallahu anhu ketika si khatib menyebut nama beberapa sahabat. Misalnya menyebut radhiyallahu anhu Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Kita boleh menyebut radhiyallahu anhu. Artinya semoga Allah ridho kepada mereka. Itu boleh. Tapi bila raf'i sautin, suaranya jangan sampai berlebihan ke atas, ya. Wa kata ta'minu li du'al khatib, demikian juga boleh, ya, dianjurkan ketika imam berdoa, ya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, kita mengatakan amin, amin boleh. Tapi jangan juga berlebihan, ya. Baik. Juga sebelumnya disebut nama nabi, ya, atau disebut nama sifat nabi, kita juga dianjurkan untuk berselawat, tapi jangan berlebihan. Baik. Sekarang yang masuk kepada makruh tahrim. Ini uslubnya sedikit jelimet, dibelak-balik. Walau liman lam tulzimul jum'at, katanya. Sekalipun, ya, bagi orang yang tidak diwajibkan salat Jumat. Siapa tuh yang tidak diwajibkan salat Jumat? Sebagai anak-anak, ya, masih, ya, dia ikut datang, ya, gitu. Atau juga orang yang diwajibkan salat Jumat dalam syarahnya. Ini ba'da jurusil khatibi ala mimbar. Setelah khatib duduk di atas mimbar. Ini keterangan nanti di atas nih. Jadi nanti kalau imam khatib sudah duduk di atas mimbar, begitu, ya. Wa in lam yasma' al khutbah, meskipun dia kagak dengar khutbah. Nah, ya. Pertama adalah salatu fardin. Nah,
salat fardin. Bapak-bapak masuk kepada makruh tanzih. Khatib sudah naik Jumat, bapak mau sholat apa misalnya? Sholat ya, fardun atau sunnah. Ya, lebih baik jangan sholat. Kalau waktunya udah mepet, apalagi nanti kelewatan takbiratul ihram. Ya, nanti nyambungnya ke sana. Walau faitatan tadzakkaraha al-ana. Sekalipun sholatnya sholat faitah, sholat qada. Ya, tadzakar halan. Jadi bapak-bapak pas lagi di masjid, tadi saya belum sholat ini. Nah, langsung pengen sholat. Sementara khatib sudah di atas mimbar. Nah, itu kalau kita sholat masuk kepada makruh tahrim. Ya. Wa in lazimathu fawran. Nah, ya. Sekalipun wajib dilakukan seketika. Setelah dia ingat meninggalkan sholat yang tanpa uzur, dia ingat terus sampai bangun aja tuh. Ya, kondisinya apa? Imam lagi duduk di atas mimbar, itu masuk dalam kategori makruh tahrim, nggak boleh. Itu kalau baca teks begitunya rada ribet mamain itu, karena dia baca dibalik. Ya, au nafrin, demikian juga ya sholat sunnah. Kita sholat sunnah, khatib sudah di atas mimbar. Ya. Walau fi hal du'a li sultan wal aujah. Nah, ini juga masuk pengertiannya sebelum begini. Seandainya khatib sudah sudah duduk di atas mimbar, ya. Kemudian atau khatib sudah mulai doa. Doa biasa doa ya terakhir. Ya. Nah, di situ meskipun kita kagak denger nih suara khatib, ya, kalau bisa bapak jamaah ini penting, jangan melakukan ada sholat, ya. Bagaimana orang datang kan sunnahnya masuk ada tahiyatul masjid, nanti ada qadiyahnya di sini, ya. Kalau seandainya datangnya radanya masih lama, ya, khatib belum naik, ya sholat sunnah. Tapi kalau khatib sudah naik kalau mimbar, ya takut apalagi dia sholat, keburu nanti mulai sholat, kehilangan takbir ihram. Maka baiknya di sini kita kagak sholat. Sudah baca aja. Apa namanya dia juga datang terlambat, sudah baca apa pengganti tahiyatul masjid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu namanya baqiyatus sholihah begitu. Tapi seandainya datang waktunya masih luas, maka itu dianjurkan malah yusanu sholat dulu. Ya. Jadi bapak-bapak bisa mengukur. Seandainya juga bapak datang sholat, waktunya udah cekak, nah sholatnya jangan sempurna, maksudnya yang rukun-rukunnya aja. Yang paling enak ya datangnya lebih awal. Ini kan sampai dipikirin juga tuh. Ada orang datang yang udah waktunya mepet-mepet, khatib sudah di atas mimbar. Ya. Kalau gitu kita nggak bisa ngamalin yang sholat sholat tahiyatul masjid 4 rakaat 100 kulhut 200 kulhut ya. Gitu. Baik. Wal aujah, ya, menurut beberapa pendapat, annaha sesungguhnya sholat yang seperti tadi itu, ya kondisi begitu, ya, la tan'aqidu, sholatnya kagak sah, ya, sholatnya kagak sah. Kas sholati bil waktu makruh, karena sholatnya itu sama seperti sholat di waktu yang dimakruhkan. Ya, sholat yang dimakruhkan seperti apa? Ada orang sholat mutlak ba'da asar, ba'da subuh, kan kagak ada sholat ba'da asar, ya, termasuk kepada itu makruh tahrim, ya, itu tukrah tahrim. Kalau bahasa kitanya udah biasa setelah istilah
diterjemahkan atau ditulis jadi makruh tahrim. Tapi bahasa Arabnya tukrah tahrim. Ya. Baik. Bal aula. Ya. Sekarang di sini bahkan emang katanya bal adam inqidaiha ba'da julus khatib. Kalau khatib udah duduk di atas mimbar, yang bagusnya udah kagak ada salat lagi dah. Dengerin. Salatnya kagak sah. Ya. Itu bal aula mananya bal adamu inqida'in aqadiha ba'da julusil khatib ala mimbar aula min adamin aqadiha. Ya. Dia udah dianggap kagak sah tuh salatnya. Itu. Kalau dulu Kiai Haji Abdul Rasyid pernah juga. Udah mepet udah lebih bagus dengerin khutbah, dapat ilmu. Ya. Dia pengen ngubar salat ya sunnah. Soalnya waktunya juga udah mepet. Pernah juga dalam kajian fikih itu kita gitu. Pendapat beliau begitu. Taib. Nanti ini berkembang ya. Wa yajibu ala man bi salatin takhfifuha. Nah ini bi an yaktasira al aqalli majzi'in ya inda julusihi ala mimbar. Nah ini inda julusihi ala mimbar dipahami itu dulu belakangnya. Ketika khatib sudah duduk di atas mimbar ya wajib atas orang yang sholat ya itu apa takhfifuha apa ayat tasir al aqalli artinya apa dia sholatnya mempercepat jangan udah waktu udah naik bacanya bukan yang pendek yang panjang ya jangan nah, ini ya wa yajibu ala man bi salati takhfifuha dan wajib atas orang yang sedang sholat ya dia apa takhfifuha bi ayyaktasira dia mempercepat sholatnya ala aqalli majzi'in artinya atas rukun-rukunnya aja tuh ya indah ketika julusihi ala mimbar ketika khatib sudah duduk di atas mimbar ya karena pemahamannya di awal dulu ketika khatib sudah duduk di atas mimbar jika kita sholatnya dipercepat ya yang rukun-rukunnya aja kagak usah Allahu akbar kabira walhamdulillah takbir ihram enggak usah al-fatihah aja masih surat pendek gitu. Kemana gitu ya ini kan nanti kita akan mengalami setiap orang pas kita datangnya terlambat. Baik paham masuk lagi ke berikutnya wa kuriha lidakhilin tahiyatun ya fawattat takbiratul ihram in shallaha nah ini dia ini ya dan dimakruhkan ya bagi orang yang masuk ke dalam masjid dia melaksanakan salat tahiyatul masjid ya tadi fawattat nah ini kan fawattat nah ya ini apa jika menimbulkan jadi apa tertinggal fawatun luput jadi tertinggal dia takbiratul ihram tertinggal takbiratul ihram in shallaha dia jika dia salat ini uslubnya begitu ya sekarang saya rubah uslubnya biar mudahan boleh aja ya kita yang paham bahasa boleh kalau saya mau tulis lagi nih kitab ulang boleh juga wa kuriha lidakhilin tahiyatun nah gitu tahiyatun in shallaha nah itu fawattat takbiratul ihram nah gitu ya dan dimakruhkan bagi orang yang sholat tahiyatul masjid orang yang masuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya itu dia bakalan kelewatan takbiratul ihram makruh hukumnya paham nggak maksudnya jadi jangan sampai bapak lagi sholat apa tahiyatul masjid imam sudah takbiratul ihram nanti kita ketinggalan paham itu hukumnya makruh udah di tengah terlambat udah duduk aja dah ya
udah nggak dapat itu tapi ya. Tapi kalau cerdas baca amalan baqiyatus sholihat. Imam Ghazali baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Jangan 3 kali, diulang 3 kali. Taib. Wa illa fala tukrah. Lihat tuh, fikih masih pendek bilang wa illa. Maksudnya apa? Kalau tidak tertinggal takbiratul ihram, katanya fala tukrah, maka tidak dimakruhkan. Paham? Artinya seandainya dia sholat, dia masih oh ini kira-kira masih berapa? 8 menit lagi misalnya. Kita sholat 2 menit setengah, kobar. Agak di makruh. Baltusan bahkan dianjurkan masuk masjid. Kata Nabi apa adabnya? Masuk masjid, kaki tangan baca, masuk kaki kanan baca doa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika ya arhamar. Masuk, jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Ya. Kalau kita yang sebelumnya pernah ada keterangan kalau bisa sholatnya yang 4 rakaat 1 salam 200 kulhu. Rakaat pertama 50, kedua 50, 3 50, 4 50. Kali 4 200 kulhu. Itu sebelum meninggal katanya dia melihat bangkunya di sorga. Amalin ya, Jumat depan berarti datang ke sini jam berapa tuh? Paling sedikit jam 11 kurang seperempat itu ya. Cukup. Saya pernah coba tuh paling 45 menit. Kalau datang jam 11 sudah getar-getir. Fotonya masih kurang kagak enak ya. Cobain besok jam 11 kurang seperempat mulai setar. Sholli sunnata tahiyatil masjid 4 raka'atin ya sunnatan ilaika Allahu akbar. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, kulhu 50 kali. Kemudian biasa rukuk selesai bangun lagi Al-Fatihah kulhu 50. Ketiga Al-Fatihah kulhu 50. 4 kulhu 50. Ya, salah. Ada waktu dikit selawat dah. Enak itu. Kalau tiap debat begitu jadi wali entar. Ya. Amalin. Ini bukannya dengerin bukan. Ya. Katanya ma fa'idatun ayyastamil insanu ilal adidi minal muhadarat fi amrin waqi'iyyin la tatabbu. Kagak ada manfaatnya kita sering-sering dengar pengajian kayak gini, seminar-seminar ya tentang hal yang harus diterapkan kita kagak terapin. Puasa Senin bagus ya. Ini nih masuk bulan Sya'ban nih. Nabi paling banyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Udah tahu tuh puasa. Ya ambillah beberapa hari gitu, semampunya. Gitu ya. Ini bulan Sya'ban, bulan hebat. Di tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah itu turun perintah puasa, turun perintah zakat, turun perintah berselawat. Ada kasus-kasus besar perpindahan kiblat. Kemudian bulan sama Nabi di bulan 2. Wah, hebat ya. Terjadi di bulan Sya'ban. Nanti di tanggal 15 Sya'ban kita hidupin tuh ya. Hidup biasalah. Yasin 3 kali, besok sholat sunnah gitu. Baik. Itu harus yang diamalin tuh, praktekin. Baik. Bal tusannu ya, bahkan disunnahkan. Lakin yalzamahu takhfifuha. Tetapi wajib atau semestinya dikerjakan dengan takhfif, dengan ringkas, cepat. Ya, begitu. Ya bapak-bapak datang ke masjid, khatib sudah ngomong, salat tahiyatul masjid, salatnya dipercepat. Bi an yaktasira 'alal wajibat, ya.
meringankan, mempercepat yang wajib-wajibnya, rukun-rukunnya saja. Kama qalahu syekhuna, sebagaimana diterangkan oleh guru kita. Kemudian berikutnya yang masuk kepada kurihan, ya, dimakruhkan ihtibaun halatal khatabi lin nahi anhu. Apa ihtiba? Dimakruhkan bapak-bapak tuh duduk dengerin khutbah begini, maaf ya, kakinya ke depan, ini begini tuh. Kemonya tuh, ini duduk kemanya ihtibat. Atau orang dulu suka pakai sorbannya, dikit begitu, ya. Ini makrun, mungkin orang makrun. Gitu ya. Diulang lagi, wa kuriha ihtibaun halatal khatab. Ya. Dan dimakruhkan duduk tadi gitu ya. Apa misalnya? Duduk dengkulnya didempetin ke perut, dikit begitu. Ya, paham ya? Nah, kalau yang kagak paham yang dengar rekaman bingung. Ya. Duduk begini nih. Duduk apa nih? Dengkulnya ditempelin ke perut, lalu tangannya kanan kiri di apa nih? Apa namanya? Diikat gitu ya. Biar dia dirapetin ya. Aduh, pencet perutnya. Makruh duduk dengan bentuk demikian. Ya. Mana? Linnahhu, karena ada larangannya. Ya, ada hadisnya itu. Katanya jangan duduk begitu. Ya, saya nggak baca hadisnya panjang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Muad bin Anas, gitu ya. Kemudian dimakruhkan juga katbu awraqi halataha fi akhir Jum'atin min Ramadan. Nah, ini dulu ada sebuah tradisi, ya. Itu kalau akhir Jumat Ramadan dia nulis di kertas tuh. Kalau kita mah seperti jimat lah. Jadi nulisnya di akhir Jumat Ramadan. Khatib lagi ngomong, dia nulis. Ya. Katbu awraq halat. Dia nulis. Misalnya isinya diantaranya itu sampai jimat, semoga kagak kecebur, kagak ini gitu. Ya. Lalu juga ada bahasa-bahasa yang bersifat suryaniyah. Oke ya, silu diulang lagi. Dan dimakruhkan menulis di atas sebuah kertas, ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Hafaiz, itu jimat lah, penjaga. Ya. Ditulis di akhir Jumat di bulan Ramadan. Itu merupakan bid'ah mungkar. Ya, katakan bid'ah mungkar, begitu. Bal wa in kutiba fiha nahwa asma'in suryaniyah. Apalagi jika ditulis di dalam kertas itu, di kertas buat jimat itu, nama-nama yang dengan bahasa suryaniyah. Ya, bahasa dengan bahasa suryaniyah. Yujhalu ma'naha, udah gitu kagak paham lagi artinya. Ya, itu haruma, ya, haram. Seperti ada di sini contoh ini, menulis lafaz la ala'a illa alauka ya Allah ka'aslahul, dipakai lafaz yang katanya iham, ilusi kagak jelas. Nggak boleh. Tadi menulis di sebuah kertas. Kalau kita mungkin juga ya dipakai bahasa dulu. Biasanya tuh kalau orang Jawa ada tuh ya, apa namanya? Lajah. Ya kayak gitu ya. Ya kayak jimat lah ya.
Nulis di kertas itu. Nah, nulisnya itu di akhir Jumat bulan Ramadan. Kalau istilah lain itu namanya Jumat Yatimah namanya. Kalau menyebutnya Jumat Yatimah. Nggak boleh ya. Demikian juga tidak boleh makruh ya menulis nama-nama dengan berbahasa Suryaniyah yujhalul ma'naha ya harum yang kita kagak paham. Bahasa Suryani ada bahasa Ibrani, ada Suryani ya. Bahasa Smith, pecahan bahasa Smith kalau baca dulu pecahan bahasa Smith kalau salah. Taib. Wa sunnah. Kalau kita tuh ada tuh apa? Saya jadi ingat Pak Ji. Kalau di daerah Cirebon tuh apa bahasa Jejaukan gitu. Ya. Ya bahasa mantra-mantra lah saya. Gitu ya. Jadi ada dulu kebiasaan tradisi sekelompok yang kalau Jumat terakhir dia nulis di kertas sebagai jimat. Ya anggap itu selamat dari ini. Baik. Kemudian sekarang kita tadi udah makruh ya. Masuk kepada sunnah ya. Yang tadi udah sudah banyak. Jadi dikatakan kesunahan dari sisi yang lain di hari Jumat. Ngapain nih kita nih? Ya. Kan kalau di awal-awal sudah kita mandi ya kan. Segera masjid, baju putih, wangi-wangian, paham tuh ya? Datang. Taib, wa sunnah dan disunnahkan qiraatu surati kahfin. Nah, nih bagus tuh. Dan disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Kahfi itu apa tuh ya? Kahfi itu goa. Bahkan ada salah satu riwayat mengatakan kalau orang suka baca surat Al-Kahfi itu dia terhindar dari penyakit dalam ya. Kalau perempuan suka namanya kista apalagi rahimnya rusak nah, itu, ya. Orang tua kita dulu nenek-nenek pada hafal tuh pokoknya 4 surat Yasin, Al-Waqiah, kemudian Tabarok sama Al-Kahfi itu apa ya? Itu biasanya tuh ya. Nah ini surat-surat yang biasa kita pakai biar hafal tuh. Ya. Ajarin istri kita, anak-anak kita gitu. Kita di pesantren 4 surat ini juga wajib hafal tuh. Di kelas 3 sanawiyah harus wajib hafal di 4. Dan dibiasakan setiap minggu ya. Disunnahkan membaca surat Al-Kahfi yaumal jum'ah pada malam Jumat. Walailataha dan disunnahkan baca surat Al-Kahfi pada hari pada hari Jumat. Walailataha dan malam Jumat. Kalau agak hafal Bang Pun, pegang dan baca. Ya, gitu. Li ahaditsa fiha, ya. Karena berdasarkan beberapa hadis ya. Jadi ada anjurannya kita untuk ini salah satunya ya saya bacakan. Man qara'aha yaumal jum'ah. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di malam di hari Jumat, ado'alahu minan nur, maka Allah berikan sinar ya baginya dari cahaya. Ma bainal jum'atain antara 2 Jumat. Kemudian wa man qara'aha lailataha adallahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Masyaallah. Ya. Ini hikmah-hikmahnya semua tuh. Baik. Kemudian wa qira'atuha naharon akadun. Ya. Dan membaca surat Al-Kahfi di siang hari itu lebih muakkad. Lebih kuat artinya, lebih dianjurkan timbang malam. Arti ini dari sisi fadilatul waktu. Malam sama siang bagusan siang. Wa aulahu, yang lebih bagus lagi daripada siang ba'da subhi. Habis salat subuh baca tuh.
musara'atan lil khair, ya, untuk mempercepat mendapatkan kebaikan. Nah, ya, di sini ada keterangannya nanti wa ayyaktsura minha, dan dianjurkan untuk memperbanyak membaca surat Al-Kahfi alal aqal, ya, aqal ikhtar, paling sedikit banyaknya adalah 3 kali. 3 kali balik. Nah, ya, begitu. Baik. Wa min sa'iril Qur'ani fihima, dan dianjurkan juga, ya, disunnahkan membaca sa'ir Quran, seluruh Quran, ya, atau kebanyakan Quran itu. Fihima, baik di di malam hari dan di siang hari, ya, gitu. Wa yukrahu al-jahru bi qiraatil kahfi wa ghairihi. Nah, ini kasus lain lagi. Tadi kan sudah dianjurkan, ya. Sekarang dimakruhkan karena ada ilatnya. Apa ilatnya? Mengganggu orang lagi tidur. Nah, ya. Wa yukrahul jahru bi qiraatil kahfi wa ghairihi, dan dimakruhkan membaca jahar dengan suara, ya, bacaannya dikerasin gitu. Dan dimakruhkan membaca dengan suara yang keras, membaca surat Al-Kahfi wa ghairihi, dan surat-surat lainnya gitu. In hasala bihi ta'adzin li musallin aw naimin, jika dia membaca kencang begitu mengganggu, nah, ya, mengganggu siapa? Orang yang sedang sholat, atau mengganggu orang yang sedang tidur, ya. Kama sarrahan Nawawi fi kutubihi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam buku-bukunya, kitab-kitabnya, begitu. Wa qala syaikhuna fi Sarhil Ubad, dan guru kami menjelaskan dalam kitab Sarhil Ubad. Apa katanya? Yang bagi hormatul jahri bil qiraati fil masjid. Ya, sepatutnya, hukumnya haram gitu. Ya, baca Quran di masjid itu dengan suara yang keras. Maksudnya ada orang yang lagi sholat, dia baca keras, kan mengganggu, ya. Lagi tidur mah bukan di masjid, ya. Baik. Wa hamala kalamin Nawawi bil karaha ala ma idza khaffat ta'adza, dan Imam Nawawi artinya tadi kan hukumnya makruh. Di sini dia Imam Nawawi sampai tingkat karohiyah aja, dibenci. Idza khaffat ta'adza, apabila mengganggunya itu sedikit, ya. Wa ala kaunil qiraah fi ghairil masjid, ya, dan atas bacaan di luar masjid, begitu. Kalau bacanya teriak-teriakan, tapi kayaknya orang kalau dengar Quran mah kagak ada yang ini, ya. Nah, kalau dengar Quran, idza quriyal Quran fansitu lahu, dengerin Al-Quran, di obat, syifa. Ya, bukan, Al-Quran itu bukan obat, salah saya ngomong. Al-Quran itu adalah syifa, beda obat sama penyembuh. Kalau obat dikasih kelebihan dosis, bahaya. Tapi Al-Quran langsung syifaun lima fis sudur, ya, obat bagi kita. Baik, mana? Jadi ini saya baca keterangan dari awal kecepatan enggak? Nyambung nih, per kasus nyambung. Kalau nggak nyambung diulang lagi biarnya pelan-pelan, ya. Jadi tadi di sini ada kasus dihukum baca surat Kahfi, ya. Itu sangat dianjurkan di malam hari. Bagusnya lagi tengah hari.
bagusnya lagi pada subuh. Ringkasannya nih. Lalu perbanyak bacanya kapan? Sebaik berapa kali? Paling sih 3 kali. Taib. Dan perbanyak juga katanya ya disunahkan di hari Jumat, di malam Jumat baca Al-Qur'an. Titik tuh. Kemudian baru kasusnya lain, dimakruhkan membaca surat Kahfi dengan suara atau surat yang lainnya dengan suara yang kencang sehingga mengganggu orang yang sedang sedang sholat atau sedang tidur. Bapak misalnya begini, istrinya capek banget semalam habis masak apa dia, mau tidur, bapak baca surat baca Quran kencang pada samping, makruh tuh, mengganggu istri lagi tidur. Emang kagak ada marian dikit ya bacanya. Ya, artinya jangan sampai orang Islam itu kagak boleh sampai apa? Menyakiti, mengganggu, begitu. Ya. Baik, masih lama nih fotonya. Udah lagi. Baik. Wa iktsaru salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha. Dan disunnahkan berikutnya adalah memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kapan? Yaumaha, malam Jumat, hari Jumat, wa lailataha, dan malam Jumat. Gitu. Lil akhbari sahihah al-amirati bidzalik, ya. Karena ada berita yang sahih al-amirah yang memerintahkan demikian. Gitu. Fal iktsaru minha afdalu min iktsari dzikrin aw qur'anin lam yarid bi khususihi. Fal iktsar, ya, paling banyaknya katanya berselawat itu afdalu, lebih baik min iktsari dzikrin, daripada katanya berbanyak zikir. Jadi misalnya Pak, kita bandingkan misalnya baca la ilaha illallah, istighfar, tasbih sama selawat, ini ulama banyak mengatakan lebih bagus baca selawat. Ya. Tapi Imam Al-Habib Abdul Haddad bilang kalau baca wiridan jangan satu sigoh aja. Nanti kita jiwa ada malalnya, ada bosannya. Boleh selawat, istighfar, ya, tasbih, ya. Atau Quran lam yarid bi khususihi. Tapi ini Quran yang tidak ada keterangan khususnya. Qalahu syekhuna, sebagaimana dikatakan oleh guru kami. Wa du'aun fi yaumiha raja'an ayyusadifa sa'atal ijabah. Dan berikutnya dianjurkan disunahkan doa ya pada hari Jumat, berharap ini ayyusadifa, bertepatan dengan sa'atal ijabah, waktu yang ijabah. Ya, jadi bapak-bapak doa yang banyak nih. Warjahan min julusil khatib ila akhir salat, dan lebih dianjurkan lagi tuh berdoa dari mulai khatib duduk di mimbar sampai sholat atau waktu yang mustajabah. Makanya kan kalau lagi bainal khutbatain itu duduk, itu sebetulnya mustajabah doa banyak. Ya, iya, berdoa sudah isi doa. Ada yang isi dengan selawat. Ya. Apa tuh? Wahia lahzatun latifatun. Itu adalah kondisi yang lahzah, yang sebentar tapi latifah. Ya, artinya waktu yang sangat mustajabah. Annaha akhiru sa'atin ba'dal asr. Itu adalah waktu yang terakhir setelah waktu asar. Udah? Ya.
Wa fi lailatiha lima jaa. Masih ada enggak waktu? Habis. Hah? Ah, udah. Ya, udah azan ya. Jadi sampai situ ya. Jadi wasahha annaha akhiru sa'atin ba'da al-'asri wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu ya karim wa'fu ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirrul Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.